Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Energi dan Kemurnian Produk Kolom Light and Stripper di PTX dengan penulisnya saya sendiri Abis Muzaki dan Bapak Agus Setiono. Di sini akan ada beberapa outline. Yang pertama pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan tanya jawab. Untuk profil perusahaannya, PTX merupakan perusahaan petrokimia yang memproduksi produk polipropilena dengan kapasitas 306.600 ton per tahunnya, dengan proses pengolahannya terdiri dari pengolahan bahan baku, pemurnian propilena, polimerisasi, pemisahan, pengeringan, pelletizing, dan pengemasan atau bagging. Untuk fungsi dari light and strip sendiri untuk memisahkan propilena dari etana, CO, CO2, H2S, dan H2O sebagai impurities, dan kemurniannya meningkat dari 99,6 hingga harapannya sebesar 99,8. Urgensi dibutuhkannya optimasi karena untuk mengetahui apakah kolom tersebut beroperasi dengan efisien dan apabila memiliki potensi perbaikan, maka efisiensinya akan ditingkatkan. Untuk metodenya, sesuai dengan flowchart, terdiri dari studi literatur, input data lapangan, pembuatan model kolom di Aspen-ISIS, analisa kebutuhan dan penggunaan energi reguler aktual, analisa efisiensi energi aktual, optimasi energi kondisi aktual dan optimasi pemisahan, dan decision, apakah optimasi berhasil, apabila tidak, dikembalikan lagi ke optimasi energi kondisi aktual dan optimasi pemisahan, apabila iya, kesimpulan dan rekomendasi dan selesai. Untuk variabel penelitiannya terdiri dari variabel bebas yaitu reflux rate dan steam flow rate, dan variabel terikat yaitu kemudian produk bawah dan heat duty. Untuk batasan dan asumsinya terdiri dari steady state, heat loss, diabaikan, tray menggunakan menggunakan HTPE, dan tinggi packing dan nilai HETP berdasarkan data teknologi packing dan efisiensi packing seragam. Untuk data termodinamikanya menggunakan Aspen HISIS NRTL dianggap sebagai representatif. Dan untuk gambaran umumnya, Lake and Stripper ini dibantu dengan dua equipment tambahan yaitu adalah reboiler untuk menguapkan bottom produk dan kondenser untuk memberikan reflux pada top kolom, dan juga terdapat heat exchanger untuk menukarkan panas pada bagian bottom sebelum memasuki top column. Untuk hasil simulasinya dapat dilihat dari gambar converged dengan parameter inputan sebagai berikut, sehingga simulasi menggunakan distilasi kolom tipe packing full reflux, reboiler configurationnya one screw tipe regularly high sys, dan feed yang masuk pada tray ke-9 dengan total tray 29 yang dapat diperoleh dari pendekatan nilai jumlah tray atau N. Untuk analisis energi reguler aktualnya sebagai berikut, dengan steam flow rate kebutuhan energi sebesar 24,53, sedangkan penggunaan energi aktual sebesar 665,4 kilogram per jam. Untuk analisis efisiensi energi dapat dibandingkan saja untuk spesifik aktualnya sebesar 352 kilojoule per gram, dan untuk spesifik kebutuhannya sebesar 12,98 kilojoule per kilogram, di mana untuk penghematan energi potensialnya sebesar 96,31. Angka tersebut cukup besar, tapi di sini terdapat beberapa penyebab seperti flooding, maldistribution, kerusakan packing, ketidakakuratan pembacaan data, dan lain-lain. Dan untuk hasil optimasi energi seperti gambar yang mana sesuai dengan hasil data kebutuhan energi dan penggunaan energi aktual tadi. Dan untuk hasil optimasi, di sini menggunakan dua parameter monitor. Yang pertama reflux rate, dan kedua adalah component fraction yang sebesar 14.000 kilogram per jam untuk reflux rate, dan juga untuk mass expression sesuai target 99,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolom lag and stripper berpotensi meningkatkan efisiensi energi tanpa menurunkan kemurnian produk. Dan kebutuhan reboiler heat duty untuk kemurnian 99,63% yaitu aktual hanya sebesar 374.800 kilojoule per jam atau kurang lebih 24,53 kilogram per jam steam. Dibandingkan dengan kondisi aktual yang cukup besar sebesar 10.168.000 kilojoule per jam atau sebesar 665,4 kilogram per jam steam, yang mana apabila dilakukan penghematan sebesar 96,31. Sedangkan pada refleksnya sebesar 14.000 kilogram per jam dengan diperoleh kemurnian 99,8 dengan recovery 99,78 dan meningkatkan efisiensi energi hingga 48,69. Akan tapi perlu verifikasi lapangan seperti steam metering, reliability, kenaikan internal kolom, serta uji penurunan steam terhadap monitoring kualitas produk.
Dan penelitian ini dilakukan dengan asumsi steady state tanpa heat loss dengan efisiensi packing seragam. Disarankan untuk penelitian lanjutnya dilakukan dengan sistem dynamic simulation, sensitivitas HETPE, STEAM, serta validasi lapangan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.